Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, dugaan kebocoran 1,3 juta data aplikasi EHAC milik Kementerian Kesehatan disebut telah dilimpahkan ke Barreskrim Polri untuk diselidiki dan didalami lebih lanjut. Lalu bagaimana negara menjamin perlindungan data pribadi dari masyarakat? Kita sudah terhubung dengan juru bicara Kemenkominfo, Dedi Permadi, untuk membahasnya. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Pak Dedi. Iya, Pak Dedi, sudah bisa mendengar suara saya? Halo, selamat siang Mbak Eva. Iya, selamat siang Pak Dedi. Ini sebelumnya Kominfo menyatakan melakukan investigasi mendalam dugaan kebocoran data aplikasi EHAC. Apa hasil sementaranya, Pak Dedi? Baik, jadi berdasarkan mandat dari PP 71 tahun 2019, Kementerian Kominfo telah melakukan langkah-langkah untuk menangani dugaan kebocoran data pribadi ini dengan yang pertama melakukan pertemuan antara Kominfo, kemudian BSSN dan juga Kementerian Kesehatan. Kemarin sudah dilakukan dan dari hasil pertemuan tersebut sudah disampaikan beberapa hal, rekomendasi dan juga tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk merespon dugaan kebocoran data pribadi ini. Sampai detik ini kami masih melakukan investigasi bersama dengan tentunya Kementerian Kesehatan dan BSSN. Oke, belum ada hasil sementaranya? Hasil sementara itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kebocoran data pribadi itu membutuhkan satu proses yang namanya audit forensik atau audit digital forensik. Dan audit digital forensik itu tidak bisa selesai dalam satu hari. Bahkan dalam beberapa kasus kebocoran data itu membutuhkan beberapa bulan untuk sampai betul-betul mengetahui hasil akhir dari kebocoran data tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah setidaknya dua hal. Yang pertama adalah mencegah agar potensi kebocoran itu tidak meluas. Itu kemarin sudah kami bahas di dalam pertemuan bersama dengan Kemenkes dan BSSN, langkah-langkah pencegahan supaya potensi kebocoran data pribadi tidak menyebar atau meluas. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber dan sistem pelindungan data pribadi di Kementerian Kesehatan, di mana institusi ini diduga terjadi kebocoran data pribadi. Jadi dua hal itu yang bisa kita lakukan sampai hari ini. Baik, investigasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, masih menunggu, tetapi potensi agar tidak meluas dan evaluasi menyeluruh, sudah sejauh mana proses ini dilakukan? Tentu dari hari pertama Kominfo mengetahui isu ini, kami langsung melakukan investigasi. Jadi mulai dari hari Minggu, hari Senin, termasuk juga hari ini, kita sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan audit forensik. Nah, kalau awal dari audit forensik itu belum bisa kita sampaikan karena hasilnya memang masih menunggu hasil dari audit forensik itu sendiri. Baik, nah dari 1,3 juta data yang bocor itu, yang diduga bocor, apakah itu hanya WNI saja atau juga ada WNA-nya, Pak Dedi? Termasuk untuk menyimpulkan apakah data yang bocor WNI atau tidak, itu adalah sangat tergantung pada hasil audit forensik. Baik. Jadi kita tunggu saja, kalau misalnya hasilnya segera bisa keluar, seperti kasus BPJS Kesehatan dulu, dalam hitungan hari kita sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat perkembangannya, dan Kominfo waktu itu mengkonfirmasi adanya kebocoran data pribadi di BPJS Kesehatan. Tetapi untuk kasus ini kami belum bisa memastikan. Kami membutuhkan berapa hari atau berapa bulan untuk mengumumkan kepada publik hasil investigasinya. Baik, kita masih tunggu hasilnya. Nah, kasus ini juga sudah dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Lalu apa langkah dari Kemenkominfo untuk membantu menyelesaikan masalah ini? Apakah juga melakukan pemblokiran, Pak Dedi? Tentu langkah-langkah antisipasi untuk
mencegah kebocoran yang lebih luas itu salah satu diantaranya adalah apa yang bisa dilakukan oleh Kominfo, kita pasti lakukan. Misalnya kalau dalam kasus kebocoran data pribadi di kasus-kasus sebelumnya ada tautan atau link untuk mendownload data pribadi tersebut, tentu kita lakukan pemutusan akses. Tetapi untuk kasus e-hack ini kami belum menemukan adanya penyebaran yang melalui link atau tautan sehingga kita belum melakukan pemutusan akses sampai pada siang hari ini. Tetapi jika pada kemudian hari kita menemukannya, pasti kita akan segera lakukan pemutusan akses. Baik. Nah, terkait audit data forensik, apakah Kemenkominfo juga telah melakukan pengawasan terhadap situs-situs pemerintah lainnya, termasuk juga aplikasi yang sedang digunakan sekarang adalah Peduli Lindungi. Bagaimana pengawasannya, Pak Dedy? Nah, kebetulan untuk di aplikasi Peduli Lindungi, di dalamnya terdapat fitur e-hack juga. Kami informasikan kepada masyarakat bahwa data pribadi yang diduga bocor itu adalah data pribadi di e-hack versi lama yang sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan untuk e-hack yang berada pada fitur Peduli Lindungi sampai saat ini aman. Keamanan datanya bisa kami jamin dan kami terus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kebocoran data di aplikasi Peduli Lindungi, termasuk diantaranya dengan melakukan migrasi pusat data Peduli Lindungi dari Telkom ke PDN atau Pusat Data Nasional yang berada di bawah Kementerian Kominfo. Tentu ini adalah upaya-upaya kita untuk memastikan bahwa keamanan data itu bisa betul-betul dilindungi. Dan dalam hal ini, BSSN akan melakukan audit secara berkala terhadap Peduli Lindungi. Karena tugas untuk melakukan audit teknis keamanan data itu berada di bawah BSSN. Sehingga kita bersama-sama, kita bersinergi dengan BSSN untuk melakukan pengamanan data ini. Baik, itu langkah yang dilakukan Kominfo dan BSSN. Lalu apa langkah yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi EHAC? Apakah harus menghapus data dan aplikasi yang lama atau apa yang harus dilakukan sebagai langkah antisipasi mencegah kebocoran data pribadi, Pak Dedy? Kalau aplikasi EHAC yang lama itu memang sudah tidak digunakan lagi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kami sarankan untuk masyarakat menghapus itu tidak masalah sebetulnya. Karena fitur EHAC yang baru sudah berada di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi jika dulu kita menggunakannya untuk kebutuhan perjalanan, misalnya pesawat atau transportasi darat, kita saat ini sudah bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, bukan lagi EHAC yang lama. Kemudian kami juga meminta atau menghimbau kepada pihak-pihak atau pemproses data maupun wali data, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk betul-betul memperhatikan keamanan pelindungan data pribadi. Setidaknya melalui 3 hal. Yang pertama adalah secara teknis teknologi pengamanan sibernya, yang kedua adalah tata kelolanya, dan yang ketiga adalah sumber daya manusia untuk mengelola data pribadi itu sendiri. Jadi dengan melakukan penguatan pada 3 hal itu, kami sangat berharap pada seluruh pengelola data pribadi di Indonesia untuk bisa betul-betul menjaga data pribadi masyarakat Indonesia. Dan untuk masyarakat sendiri tentu kami himbau untuk meningkatkan literasi pelindungan data pribadi supaya kita sendiri tidak abai ketika melakukan sharing atau pembagian data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak kita kenal misalnya, itu harus sangat hati-hati. Baik, terima kasih juru bicara Kemenkominfo Dedy Permadi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.